Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Muhammad. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Indonesia. Sebelum kita memulainya, kita lakukan yel-yel terlebih dahulu supaya kedepannya kita lebih semangat lagi. Bangga PAI UAA, bangga PAI UAA, bangga PAI UAA. Kondisi sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, pendidikan mengalami kemajuan yang sangat pesat melalui 3 program yang digagas, yaitu pembangunan sekolah dasar Impres atau SD Impres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Hal ini bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan kesempatan belajar baik di pelosok desa maupun di perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Lalu pada tahun 1973, Soeharto mengeluarkan Impres nomor 10/1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Tahap awal pelaksanaan program SD Impres adalah membangun 6.000 gedung SD yang masing-masing mempunyai 3 kelas. Sumber dana yang digunakan untuk pembangunan SD Impres adalah dari penjualan minyak bumi yang pada saat itu harganya naik 300% dari harga sebelumnya. Pada awal pelaksanaan program pembangunan SD Impres, dalam waktu setahun hampir ribuan gedung telah dibangun, sebelum program Repelita 1 dilaksanakan. Pada tahun 1968, tercatat sebanyak 60.023 unit gedung SD dibangun dan gedung SMP 5.897 unit gedung. Bahkan pada Repelita 6, jumlah gedung yang dibangun meningkat drastis, yaitu 150.000 unit gedung SD dan 20.000 unit gedung SMP. Di era Soeharto, program wajib belajar mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1984 di akhir Pelita 3, pembangunan 5 tahun 3. Ketika sambutan peresmian program wajib belajar, Soeharto menyampaikan bahwa tujuan dari kebijakan yang dibuatnya adalah untuk memberi kesempatan yang adil bagi seluruh anak-anak di Indonesia yang berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program wajib belajar itu mewajibkan kepada setiap anak berusia 7-12 tahun untuk mendapatkan program pendidikan SD 6 tahun. Sejatinya program ini tidak ada unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Tetapi pemerintah menghimbau agar para orang tua yang mempunyai anak usia 7-12 tahun untuk memasukkan ke dalam program pendidikan sekolah dasar atau SD. Negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti gedung, sekolah, perataan sekolah dan tenaga pengajar. Meskipun program wajib belajar tidak diiringi oleh pembebasan biaya pendidikan bagi yang kurang mampu, namun pemerintah berupaya melalui program beasiswa Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA. Keberhasilan program wajib belajar 6 tahun dapat dilihat dari naiknya angka partisipasi sekolah dasar sebesar 1,4% dan menjadi 89,91% di akhir Pelita 4. Dengan hasil tersebut, pemerintah berniat untuk meningkatkan usia program wajib belajar menjadi 7-15 tahun atau hingga sekolah tingkat pertama atau SMP. 10 tahun kemudian, program wajib belajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang artinya anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga sekolah tingkat pertama. Kebijakan tersebut diresmikan pada tanggal 2 Mei 1994. Dengan adanya program wajib belajar 9 tahun, sontak taraf pendidikan masyarakat Indonesia meningkat. Fokus pembangunan pendidikan pada saat itu adalah peningkatan kuantitatif baru, kemudian memperhatikan kualitas dan mutunya. Setelah itu, sasaran pembangunan pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Cara yang ditempuh adalah membentuk kelompok belajar atau kejar.
Program Kejar merupakan pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf usia 10-45 tahun. Pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat yang mampu membaca, menulis, dan berhitung minimal mengenyam sekolah dasar. Keberhasilan program Kejar dapat dilihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.